Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana Elinaja dengan NRP 2440200022 dari kelas 24 AKA. Di sini saya akan membahas mengenai analisis perekonomian Kota Depok. Pertama yang saya akan bahas ini adalah profil Kota Depok. Untuk profil geografi, Kota Depok ini terletak di Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan DKI Jakarta di bagian utara. Posisi ini menjadikan Depok sebagai kota penyangga atau biasa disebut buffer city bagi ibu kota. Luas wilayah Kota Depok ini sekitar 199,91 km persegi, dengan kondisi geografis berupa daratan rendah hingga perbukitan tinggi. Sebagai bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek ini, Depok berkembang pesat sebagai kawasan pemukiman, pendidikan, dan juga jasa. Jadi, letak strategis ini mendorong pertumbuhan ekonomi cepat, tetapi juga menimbulkan tekanan urbanisasi. Lalu selanjutnya ada profil administrasi Kota Depok. Secara administratif, Kota Depok ini terbagi menjadi 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Struktur administrasi ini membantu pemerintah dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pendataan sosial ekonomi masyarakat. Selanjutnya, ada profil populasi Kota Depok. Untuk data dalam 10 tahun terakhir, jumlah penduduk Depok ini terus meningkat. Dari 2010, ini ada 1,74 juta jiwa. 2020, kurang lebih 2,06 juta jiwa. 2024, kurang lebih 2,16 juta jiwa. Nah, mayoritas penduduk berada pada usia produktif, yaitu sekitar 15 tahun hingga 64 tahun. Angka kelahiran masih lebih tinggi daripada angka kematian, sehingga populasi terus bertambah. Selanjutnya, ada indikator kesejahteraan. Untuk indikator kesejahteraan ini ada terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pendapatan per kapita kurang lebih 40 juta per tahun. Kemudian indeks pembangunan manusia atau disingkat sebagai IPM kurang lebih 81. Ini termasuk kategori tinggi. Selanjutnya ada angka harapan hidup kurang lebih 74 tahun. Dan pendidikan yaitu relatif baik, ditunjang keberadaan universitas besar seperti Universitas Indonesia. Itu kan dekat dengan Depok ya. Jadi masyarakat Depok ini tergolong cukup sejahtera dengan tingkat pendidikan dan kesehatannya yang baik. Selanjutnya ada indikator ekonomi. Indikator ekonomi ini dari kondisi ekonomi Kota Depok itu ada PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto kurang lebih 87 triliun pada tahun 2023. Kemudian pertumbuhan ekonomi sekitar 5% per tahun dan tingkat kemiskinan ini kurang lebih 2,3%. Nah, ini termasuk terendah di Jawa Barat. Juga tingkat penganggurannya Juga tingkat penganggurannya kurang lebih 6-7%. Adapun 5 sektor utama ekonomi. Yang pertama ada perdagangan, yang kedua industri pengolahan, yang ketiga konstruksi, yang keempat real estate, yang kelima akomodasi dan makanan atau minuman atau biasa kita sebut kuliner.
Jadi ekonomi Depok didominasi sektor jasa dan perdagangan, didukung aktivitas perkotaan yang tinggi. Selanjutnya ada analisis problematika ekonomi Kota Depok. Yang pertama, ini ada pengangguran usia muda. Meskipun tingkat pendidikan masyarakat Depok ini relatif tinggi, dan mayoritas penduduk ini berada pada usia produktif, angka pengangguran masih berada di kisaran 6-7%. Nah, hal ini terutama terjadi pada kelompok usia muda dan lulusan baru. Ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja menyebabkan sebagian lulusan kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak. Lalu, yang kedua, ada ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi Kota Depok yang cukup tinggi tidak selalu diikuti oleh pemerataan pendapatan. Sebagian besar aktivitas ekonomi terkonsentrasi pada sektor perdagangan, jasa, dan real estate yang lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpenghasilan menengah ke atas. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Selanjutnya, yang ketiga, ini ada tingginya biaya hidup. Sebagai kota penyangga Jakarta, harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, dan biaya perumahan di Depok ini relatif tinggi. Kenaikan biaya hidup ini tidak selalu seimbang dengan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menurunkan daya beli kelompok berpenghasilan rendah. Selanjutnya, yang keempat, ada keterbatasan lapangan kerja lokal. Sebagian besar penduduk Kota Depok masih bekerja di luar kota, khususnya di Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan di dalam wilayah Depok sendiri belum sepenuhnya mampu menyerap angkatan kerja lokal. Ketergantungan ini juga menimbulkan permasalahan transportasi dan mobilitas harian yang tinggi. Untuk kesimpulan analisis perekonomian Kota Depok ini, yang pertama, Kota Depok mengalami pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang stabil, didukung oleh posisinya sebagai bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek. Yang kedua, tingkat kesejahteraan masyarakat tergolong tinggi, tercermin dari IPM yang baik, harapan hidup yang tinggi, serta pendapatan per kapita yang terus meningkat. Yang ketiga, struktur ekonomi didominasi sektor perdagangan, jasa, dan real estate yang menjadi penggerak utama PDRB Depok. Dan yang terakhir, yang keempat, ada permasalahan utama yang masih dihadapi adalah pengangguran usia muda, ketimpangan pendapatan, tingginya biaya hidup, serta keterbatasan lapangan kerja lokal.